Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Anggota kelompok kami yaitu Ana Maudina, Neneng Siva, dan saya sendiri Cecep Supriyadi. Mata kuliah Sistem Perawatan dan dosen pembimbing yaitu Bapak Priyo Arwibowo. Kami di sini akan mempresentasikan usulan perbaikan melalui penerapan total produktif maintenance dengan metode OEE pada mesin twin screw extruder PPC di PT XYZ. Yang pertama, lokasi penelitian pada jurnal ini ada di PT XYZ, nama perusahaan tidak bisa disebutkan, merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang menggunakan mesin twin screw extruder untuk pipa PVC. Data lapangan dan permasalahan, data catatan dari maintenance, dan data-data produksi selama 12 bulan. Jadi mesin ini seringkali mengalami isu terkait Zigbee losses sehingga mengurangi tingkat availability, performance, and quality. Lalu tujuan dari penelitian jurnal ini memberikan usulan perbaikan pemeliharaan mesin secara preventif dan berkala sehingga kerusakan mesin mampu meminimalisir secara optimal. Lalu ada metode optimasi, yaitu metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah menggunakan metode TPM atau Total Productive Maintenance melalui pendekatan metode OEE atau Overall Equipment Effectiveness. Untuk metode penelitian sendiri, peneliti jurnal ini menggunakan 5 alur metode. Yang pertama, literatur review atau mereview literatur yang ada tentang permasalahan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Literatur review ini dapat dilakukan dengan melakukan review terhadap jurnal-jurnal yang ada sebelumnya atau juga tentang laporan-laporan yang pernah ada sebelumnya. Setelah melakukan review literatur, selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini digunakan peneliti untuk mendapatkan semua data yang dibutuhkan dalam melakukan proses perhitungan, sehingga dapat memberikan atau dapat menganalisis data-data yang telah dikumpulkan tersebut. Selanjutnya adalah asesmen tingkat OEE. Metode ini digunakan untuk menganalisis atau melihat bagaimana overall equipment efektifnya, apakah sudah baik atau belum, dan apakah dapat diberikan usulan perbaikan atau tidak. Lalu setelah itu ada kesimpulan, di mana jurnal ini atau peneliti mengambil kesimpulan dari apa yang telah dilakukan. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Berikut merupakan tabel data produksi pipa PVC, dan dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa selama proses produksi berjalan, yaitu pada periode bulan Januari sampai dengan Desember 2019, telah ditemukan banyaknya isu terkait quality dan rework, dengan nilai defect selama 12 bulan adalah rata-rata 12%, tingkat scrap-nya 2%, dan tingkat rework rata-rata 6%. Materi selanjutnya ada tentang perhitungan OEE mesin. Dalam perhitungan OEE mesin ini menggunakan rumus availability, di mana rumus ini menggunakan loading time dikurangi downtime dibagi dengan loading time lalu dikalikan dengan 100%. Apa sih yang dimaksud dengan availability itu? Jadi availability di sini itu merupakan gambaran dari suatu rasio penggunaan waktu yang tersedia untuk kegiatan operasi suatu mesin peralatan. Lalu ada 2 komponen yang mempengaruhi availability, yaitu equipment failure dan setup adjustment.
Materi selanjutnya akan dibahas oleh Ana Maudina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Maudina. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan OEE mesin. Untuk perhitungan OEE mesin itu sendiri, yang pertama adalah kita menghitung waktu siklusnya terlebih dahulu, di mana waktu siklus ini dapat kita peroleh dengan melakukan pembagian antara loading time dengan total produksi. Selanjutnya, setelah itu, dari waktu siklus yang sudah ada, kita hitung efisiensi performanya dengan mengalihkan jumlah proses dikalikan waktu siklus dan dibagi waktu operasinya, kemudian dikalikan dengan 100%. Untuk perhitungan OEE mesin, yang pertama itu ada quality rate, yaitu merupakan rasio penggambaran kemampuan mesin peralatan untuk menghasilkan produk secara standar yang telah ditentukan. Kemudian untuk cara penghitungannya sendiri, yaitu rumusnya proses amount dikurangi defect amount, kemudian dibagi proses amount dikali 100%. Nah, dapat kita contohkan yaitu pada bulan Januari, aktual produksi ada 129.370,50 dan defeknya 13.480,50. Kemudian hasil quality rate-nya yaitu 89,58%. 89,58% ini didapatkan dari aktual produksi dikurangi defek, kemudian dibagi lagi dengan aktual produksi, maka hasil quality rate-nya yaitu 89,58%. Begitupun dengan bulan-bulan selanjutnya, seperti itu cara perhitungannya. Selanjutnya, perhitungan Sig-Big losses. Nah, di perhitungan Sig-Big losses ini ada 6 perhitungan. Yang pertama ada equipment failure, di mana rumusnya yaitu total breakdown dibagi loading time kemudian dikali 100%. Yang kedua, setup and adjustment losses, yaitu rumusnya setup adjustment dibagi loading time kemudian dikali 100%. Yang ketiga, idling and mirror stoppage losses, rumusnya non-productive time dibagi loading time dikali 100%. Yang keempat, reduce speed losses, rumusnya operating time dikurangi waktu siklus ideal dikali proses amount dibagi loading time kemudian dikali 100%. Yang kelima, defect in process dikurangi rework, rumusnya ideal cycle time dikali rework dibagi loading time kemudian dikali 100%. Dan yang terakhir, reduce scrap, rumusnya ideal cycle time dikali scrap dibagi loading time dikali 100%. Dapat diketahui bahwa equipment failure faktor yang paling tinggi yang memberikan sumbangsi dalam penurunan tingkat availability mesin. Nah, seperti tabel di samping ini merupakan hasil dari perhitungan dari perusahaan PT XYZ yang ditulis oleh penulis sebesar ini time losses-nya. Yang pertama, equipment failure atau breakdown, time loss-nya sebesar 2.502,50. Yang kedua, setup and adjustment losses-nya sebesar 254. Yang ketiga, idling and minor stoppage losses yaitu sebesar 98. Yang keempat, reduce speed sebesar 594. Yang kelima, defect in process atau rework sebesar 439,88. Yang terakhir, reduce
scrap sebesar 109,96. Maka totalnya dari semua sebesar 3.998,34. Nah, dapat kita ketahui juga di dalam diagram Pareto Sig Big Losses ini menunjukkan jumlah time losses pada Sig Big Losses tersebut. Dapat kita lihat bahwa nilai yang paling besar ada pada equipment failure dan nilai yang paling sedikit ada pada idling and minor stoppage losses. Nah, langkah selanjutnya kita akan memperbaiki atau menganalisa equipment failure ini dengan menggunakan metode fishbone diagram. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Cecep. Oke, terima kasih. Slide berikutnya akan saya terangkan fishbone diagram, di mana equipment failure itu bisa terjadi. Maka kami memberikan 5 faktor penyebab dari kegagalan tersebut. Yang pertama adalah manusia, faktor mesin, faktor metode, material, dan lingkungan. Faktor manusia itu bisa ada terjadi kesalahan pada waktu setup, skill operator kurang baik, dan ada kurangnya training tentang SOP serta kesalahan pada saat pengoperasian mesin. Faktor mesin sering breakdown, kualitas spare part yang kurang bagus. Juga ada mesin breakdown dalam waktu yang lama. Lalu poin terakhir penyebab dari mesin adalah kurangnya penyediaan stok spare part. Lalu ada faktor metode. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada part mesin kurang pelumasan dan korosi. Berikutnya ada kurang optimalnya preventive maintenance. Lalu mesin sering stop karena kerusakan kecil. Dan poin terakhir, kurangnya training dan pelatihan autonomous maintenance. Faktor material. Ada 4 poin dalam faktor material. Di antaranya kesalahan dalam pengembalian material. Lalu spesifikasi material salah atau tidak benar. Poin berikutnya terjadi kerusakan pada blower material transport. Serta poin terakhir, material tidak sampai ke mesin extruder. Dan faktor terakhir adalah faktor lingkungan. Di antaranya banyaknya sisa serbuk potongan pipa di area kerja. Lalu ada area kerja jarang dibersihkan atau dalam keadaan kotor ya. Poin berikutnya berserakannya alat-alat penunjang kerja. Dan poin terakhir, pengaturan tempat kerja kurang baik. Berikut adalah tabel hasil diskusi fishbone equipment failure. Di sini ada beberapa faktor, yaitu 5 faktor yang menjadi nilai atau indikator permasalahan. Di antaranya yaitu 1 manusia, 2 material, 3 lingkungan, 4 metode, 5 mesin. Dari kelima faktor ini muncul beberapa poin penyebab. Di antaranya manusia. Ada 2 poin penyebab yang dilakukan oleh faktor manusia, yaitu terjadi kesalahan pada waktu setup. Yang kedua, terjadi kesalahan pengoperasian mesin.
Dan faktor kedua adalah material. Poin dari material itu diantaranya ada dua. Yang ke satu, kesalahan pada pengambilan material. Yang kedua, material tidak sampai ke mesin extruder. Faktor ketiga, lingkungan. Lingkungan mempunyai dua poin, sama seperti poin-poin sebelumnya. Di antaranya itu yang ke satu ada area kerja jarang dibersihkan. Yang kedua, berserakan alat-alat penunjang kerja. Faktor keempat adalah metode. Metode di sini juga sama, mempunyai dua poin, penyebab. Yang ke satu adalah autonomous maintenance belum berjalan. Dan yang kedua adalah preventive maintenance belum optimal. Dan yang terakhir adalah faktor mesin, mempunyai dua poin penyebab. Yang pertama, mesin sering breakdown. Dan yang kedua, mesin breakdown lama. Dari kelima faktor itu, kita bisa dilihat skor penilaian. Dari di antara 5 faktor itu, faktor metode mempunyai nilai tertinggi, yaitu autonomous maintenance belum berjalan, menyumbang skor 25 poin. Dan preventive maintenance belum optimal, menyumbang skor 17 poin. Dari hasil diskusi Fishbone Equipment, kita dapat menyimpulkan ulasan perbaikan. Kami menyarankan 5 poin perbaikan. Di antaranya adalah memberikan training ulang, penguatan, dan peningkatan disiplin dalam implementasi 5R di dalam aktivitas produksi. Poin kedua, meningkatkan awareness terkait aspek perawatan mesin, khususnya operator, dengan memberikan training atau pelatihan tentang autonomous maintenance kepada operator produksi. Poin ketiga, meningkatkan awareness penggunaan tag label personal autonomous maintenance untuk operator produksi, agar operator produksi memahami status mesin, sekaligus dapat mempermudah tim maintenance dalam mengidentifikasi masalah mesin atau alat. Poin keempat, memberikan training atau pelatihan pemeliharaan mesin secara komprehensif, bekerja sama dengan pihak produsen atau prinsipal mesin agar dapat menerapkan preventif dan predictive maintenance. Poin terakhir adalah membentuk tim improvement SGA atau Kaizen dengan dukungan pihak manajemen yang melibatkan pihak terkait seperti produksi, maintenance, dan engineer, sehingga isu terkait mesin dapat ditangani dengan lebih baik dan melibatkan semua pihak. Kesimpulan yang kami peroleh dari hasil penelitian adalah, dari data-data produksi diketahui bahwa selama proses produksi 12 bulan, ditemukannya banyak isu terkait quality dan rework. Dengan temuan defect rata-rata 12%, tingkat scrap rata-rata 2%, dan tingkat rework rata-rata 6%. Sedangkan dari hasil perhitungan nilai rata-rata OEE pada mesin twin screw extruder PPC di PT XYZ adalah 63,10%. Angka ini masih jauh dari standar world class 85%, dengan defisiasi sekitar 21,90%. Hal ini mengidentifikasikan masih adanya ruang improvement dan perbaikan yang harus dilakukan. Sedangkan dari indikator utama yang berpengaruh terhadap nilai OEE adalah equipment failure dengan kisaran 2.502,50 jam. Dan dari hasil pembahasan terhadap Fishbone analisis disimpulkan bahwa aspek metode merupakan yang paling berperan terhadap equipment failure tersebut. Mungkin demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, juga atas waktunya, dan mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan serta kekurangan dalam hal penyampaian.
Semoga apa yang kami sampaikan, yang kami paparkan, bisa bermanfaat bagi audiens. Terima kasih juga kepada Bapak Priyo Ariwibowo, MT, selaku dosen pembimbing. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.